Hai para hamster, tahukah kalian siapa Satoshi Nakamoto itu? Apa tebakan kalian? Hari ini kita akan bermain sebagai detektif dan mencari tahu siapa sih yang tidak suka dengan misteri yang menarik, dan ini adalah misteri terbaik di dunia kripto. Jadi, siapakah Satoshi Nakamoto itu? Orang atau kelompok orang yang menciptakan Bitcoin, mata uang kripto pertama di dunia. Faktanya bahkan setelah 16 tahun berlalu, belum ada bukti resmi atau bukti umum tentang siapa orang tersebut. Namun ada teori-teori dan beberapa lebih baik dari yang lain. Oke, sebelum kita membahas siapa saja orangnya, sebelum spekulasi dimulai, inilah alasan kenapa begitu banyak orang yang ingin menjadi Nakamoto. Meski Nakamoto bukan orang pertama yang mengonsepkan ide tentang mata uang kripto, dia berhasil memecahkan masalah tentang bagaimana membuatnya berfungsi. Dia mengatasi masalah pengeluaran ganda dengan memperkenalkan server timestamp terdistribusi peer-to-peer yang memungkinkan mata uang digital digunakan secara besar-besaran. Temuan ini kemudian dipublikasikan dalam sebuah makalah pada tahun 2008 yang secara efektif memperkenalkan mata uang kripto kepada dunia. Seperti yang kamu lihat ditandatangani Satoshi Nakamoto dengan agak lebih banyak detail. Pada tanggal 3 Januari 2009, Satoshi melanjutkan untuk menambang blok pertama yang dikenal sebagai blok Genesis. Melompat sedikit lebih jauh ke tanggal 12 Januari 2009, transaksi Bitcoin pertama terjadi antara Satoshi Nakamoto yang sama dan Halvini sebesar 10 Bitcoin. Dari saat itu hingga tahun 2010, Satoshi terus mengerjakan perangkat lunak Bitcoin dengan pesan publik terakhirnya dikeluarkan pada tanggal 12 Desember. Pada saat itu, Nakamoto mengatakan masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada DOS. Namun, pesan pribadi terus berlanjut dengan Mike Hearn, salah satu pengembang Bitcoin, yang membagikan email yang dia terima dari Nakamoto pada tanggal 23 April 2011, yang berjudul Menahan Koin dalam keadaan tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang berputar. Pada waktu itu, dia menanyakan tentang kemungkinan kembalinya Nakamoto ke komunitas Bitcoin. Pesan kedua terakhir yang dikonfirmasi, dikeluarkan pada April 2011, Nakamoto mengklaim telah berpindah ke hal lain. Email terakhir menyatakan, "Ku harap Anda tidak terus berbicara tentang aku sebagai sosok yang misterius dan bayangan." Kemudian, dalam sebuah kejadian yang ajaib pada tahun 2011, Satoshi Nakamoto menghilang. Lalu apa yang tersisa? Sebuah cadangan pribadi sekitar 1 juta Bitcoin yang pada puncaknya bernilai sekitar 73 miliar dolar yang belum tersentuh sampai sekarang. Here comes the money. Here we go. Dengan harga saat ini, hal ini akan menjadikan Satoshi Nakamoto, siapapun itu orangnya, salah satu dari 15 orang terkaya di planet ini. Wow. Dengan banyak uang dan tentu saja pengaruh dalam menciptakan mata uang kripto terbesar di dunia yang dipertaruhkan. Misteri ini dimulai dan terus berlanjut. Siapakah Satoshi Nakamoto? Meskipun tidak konklusif sama sekali, spekulasi pertama adalah Sergei Nazarov yang mendaftarkan domain smartcontract.com tepat sebelum makalah penelitian Bitcoin diterbitkan, menarik, dan memiliki, perhatikan ini, inisial yang sama persis seperti yang disarankan oleh Satoshi untuk alamat Bitcoin yang bersifat pribadi. Ada juga temuan bahwa versi pertama Bitcoin menggunakan proksi Rusia. Mungkin ini yang kuat dari kita. Lalu tentu saja, bagaimana jika nama samaran itu bukan nama samaran sama sekali, nama palsu? Apakah Satoshi Nakamoto adalah nama asli sang penemu? Kembali ke tahun 2014, Dorian Nakamoto yang merupakan seorang akademisi dan insinyur dari California juga diduga sebagai pencipta Bitcoin oleh Leah McGrath Goodman dalam sebuah artikel Newsweek. Jejak yang diikuti oleh Newsweek mengarah pada seorang pria Jepang Amerika berusia 64 tahun yang namanya memang Satoshi Nakamoto. Responsnya, saya tidak lagi terlibat dalam hal itu, dan saya tidak bisa membicarakannya, sambil mengabaikan semua pertanyaan lebih lanjut dengan melambai menggunakan tangan kirinya, seperti yang tertulis dalam artikel tersebut. Namun, ini memulai sebuah investigasi selama 2 bulan, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa penduduk Los Angeles tersebut bukanlah pendirinya juga. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. That's not me. I never communicated with Bitcoins.
lebih meyakinkan daripada hanya namanya adalah Hal Finney. Ingat orang yang kita sebutkan tadi? Orang yang menerima transaksi Bitcoin pertama. Apakah Hal pantas mendapatkan pujian? Dia terlibat secara mendalam dalam komunitas Bitcoin, baik sebelum maupun setelah peluncurannya. Menariknya, Finney juga tinggal hanya beberapa blok dari Dorian Nakamoto yang diduga menjadi inspirasi untuk sebuah pseudonim yang mungkin telah dibuat oleh Finney. Kebetulan, bukti untuk yang satu ini sedikit lebih meyakinkan. Jadi, kami mempertimbangkan semua tersangka yang mungkin itu istilah yang salah karena menciptakan Bitcoin tentu bukan kejahatan. Kita harus mempertimbangkan Nick Szabo, pencipta kontrak pintar yang melakukannya pada tahun 1996. Seorang pengenkripsi awal, dia adalah teman banyak orang dalam lingkaran Bitcoin dan mengusulkan mata uang digital yang disebut BitGold dalam sebuah postingan blog tahun 2005. Konsepnya bertujuan untuk menghilangkan kebutuhan akan kepercayaan pihak ketiga. Informasi tambahan, seorang ahli steilometri menyimpulkan bahwa gaya penulisan Szabo mirip dengan tulisan yang diketahui dari Satoshi dan bahwa Szabo serta Satoshi sama-sama merujuk ekonom Carl Menger. Namun, meskipun dengan kontribusinya kepada komunitas, Szabo juga telah dikesampingkan sebagai pencipta Bitcoin. Kemudian pada Mei 2020, Adam Back, seorang ahli kriptografi dari Inggris, menjadi kandidat lain karena gaya penulisan dan pemrogramannya serta keterlibatannya dalam komunitas cypherpunk. Call me crazy, but if we dive deeper into Adam Back, more coincidences just start lining up. Tentu saja, meskipun ada video YouTube yang menyatakan hal ini, Adam Back sendiri yang membantah klaim tersebut dengan mengatakan, kebetulan dan fakta itu berantakan. Sebelum kamu bertanya, otoritas telah membawa kita sedikit lebih dekat untuk menemukan jawabannya. Satu percobaan di London telah melihat bukti yang menunjukkan bahwa Craig Wright, seorang ilmuwan Australia yang penuh semangat, bisa saja adalah pendirinya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada Februari tahun 2024, Craig Wright menghadapi tindakan hukum dari Crypto Open Patent Alliance karena telah secara salah menyatakan dirinya sebagai Nakamoto dan bahkan mencoba untuk mengklaim hak kekayaan intelektual atas blockchain Bitcoin. Masalahnya, usaha ini telah gagal dan sekarang yang dapat kita katakan dengan pasti adalah Craig Wright, bukan Satoshi Nakamoto. Tentu saja, kripto Twitter dengan cepat menunjukkannya how identity worked in Bitcoin. I remember reading it, probably when I wrote it. Seorang pengguna membagikan sebuah video yang mengklaim bahwa hashtag Faketoshi tertangkap sedang melakukan kesalahan. Namun, dalam pembaruan tahun 2024, sebuah dompet yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto yang masih belum dikenal ini menerima beberapa Bitcoin, yang tentu saja memicu spekulasi besar bahwa pencipta Bitcoin tersebut telah bangun. Jadi, mungkin dia hanya sedang rehat sejenak dan Satoshi Nakamoto yang sebenarnya akan segera muncul. Jadi hamster-hamster, kami telah membuat kalian mengunyah petunjuk-petunjuk itu. Apa kalian punya tebakan? Atau haruskah kita terus menyelidiki? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dadah!